Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Vera Novianti, mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip pelatihan yang bersumber dari buku Human Research and Personal Management edisi kelima oleh William Werther dan Kate Davis. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Go to video. Prinsip-prinsip pelatihan. Pelatihan merupakan bagian dari proses pembelajaran dan merupakan kegiatan meningkatkan keterampilan seseorang di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sebuah pelatihan itu dapat berjalan secara efektif dan optimal bila prinsip-prinsip pelatihan dikembangkan sesuai dengan pelatihan yang berkaitan dengan tujuan pelatihan yang diharapkan. Di sini, menurut William B. Werther, menyatakan bahwa prinsip-prinsip pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip partisipasi. Pembelajaran biasanya akan lebih cepat dan bertahan lama apabila peserta belajar terlibat secara aktif. Nah, partisipasi akan meningkatkan motivasi dan empati terhadap proses belajar. Dengan keterlibatan secara langsung, peserta dapat belajar lebih cepat dan memahaminya lebih lama. Yang kedua, ada prinsip repetisi. Repetisi akan memperkuat suatu pola ke dalam memori seseorang. Belajar dengan pengulangan kunci-kunci pokok dari ide-ide akan dengan mudah dapat diingat kembali bila diperlukan. Yang ketiga, ada prinsip relevansi. Belajar akan lebih efektif apabila materi yang dipelajari bermakna atau mempunyai relevansi dengan kebutuhan seseorang. Keempat, ada prinsip pengalihan, yaitu pengalihan pengetahuan dan keterampilan bisa terjadi karena penerapan teori dalam situasi yang nyata atau karena praktek yang bersifat simulasi. Artinya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam simulasi dapat dengan mudah dialihkan dalam situasi sebenarnya. Yang kelima, ada prinsip umpan balik. Melalui sistem umpan balik, peserta pelatihan dapat memahami tercapai tidaknya tujuan pelatihan. Artinya dengan umpan balik, peserta termotivasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam dirinya, baik kemampuan, keterampilan, maupun kepribadian, dan termotivasi untuk menyesuaikan tingkah laku mereka untuk secepat mungkin meningkatkan kemajuan belajarnya. Sejalan dengan prinsip-prinsip pelatihan yang dikemukakan oleh William B. Werther di atas, prinsip-prinsip pembelajaran akan memberikan arah bagi peserta pelatihan belajar efektif dalam kegiatan pelatihan. Menurut Dale Yorder, ada 9 prinsip yang berlaku dalam kegiatan pelatihan, yaitu yang pertama, perbedaan individu. Dalam merencanakan suatu pendidikan dan latihan, harus disadari adanya perbedaan potensi dari setiap peserta. Karena perbedaan dalam pendidikan, pengalaman, bakat-bakat, dan minat-minat merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk merencanakan program pelatihan. 2. Hubungan dengan analisis jabatan. Jadi setiap jawaban atau pekerjaan perlu dijelaskan pengetahuan dan kecakapan apa saja yang diperlukan oleh seorang pekerja agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, materi yang akan diberikan dalam pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada motivasi. Suatu rencana pendidikan dan pelatihan harus didasari oleh semangat dari para pesertanya. Untuk itu, perlu adanya pemberian motivasi terhadap para peserta pelatihan agar mereka giat dalam belajar. 5. Ada partisipasi yang aktif. Dalam pelatihan, para peserta harus diberikan dorongan agar aktif dalam pembicaraan-pembicaraan seperti mengemukakan pendapatnya, saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan agar terjadi komunikasi dua arah. Yang kelima, ada seleksi pengikut latihan. Agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara para peserta yang satu dengan yang lainnya, baik dalam latar belakang maupun pengalaman, maka sebaiknya peserta diseleksi lebih dahulu. Latihan akan lebih baik bila diberikan kepada para peserta yang mempunyai persamaan-persamaan dasar pendidikan, 14 bakat, minat, dan pengalaman. Yang keenam, seleksi para pelatih. Tenaga pengajar dalam pendidikan dan pelatihan juga harus diseleksi terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan efektif tidaknya dari suatu pelaksanaan pendidikan dan latihan. 7. Latihan bagi para pelatih. Seringkali terjadi anggapan yang salah, bahwa setiap orang yang pandai secara teoritis dan praktis dapat pula menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang lain. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, oleh karena itu para pelatih masih perlu mendapatkan pelatihan khusus. 8. Metode pelatihan. Keberhasilan suatu program pelatihan tidak hanya tergantung pada kemampuan pelatih, kemampuan pesertanya, dan fasilitas pelatihan, tetapi juga oleh metode yang dipakai. Oleh karena itu, metode pelatihan yang ditetapkan harus sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Yang kesembilan, atau yang terakhir, yaitu prinsip belajar. Asas belajar yang perlu ditetapkan dalam pelatihan, yakni dalam pembahasan masalahnya dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang lebih sulit. Apabila pembahasannya dimulai dari hal yang sulit, maka peserta sulit akan memahami masalah yang diberikan.